Halo teman-teman semua, izin perkenalkan diri, nama saya Yabes Nathan Tobias Regar dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Riau dengan NIM 2304112 Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat peta dasar menggunakan aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Berikut tutorialnya. Oke, langkah awal kita untuk membuat data ini yaitu kita ke menu layers, lalu kita klik kanan, lalu kita add data, lalu kita cari datanya. Nah, ini kan sudah ada nih Indonesia Kabupaten. Data inilah yang kita gunakan untuk membuat petanya. Nah, inilah peta keseluruhan Indonesia-nya. Untuk mencari daerah yang kita ingin, kita klik kanan pada Indonesia Kabupaten, lalu kita pencet Open Attribute Table, lalu kita ke Select by Attributes. Nah, di sini pada kabupaten underscore ini kita klik 2 kali. Lalu sama dengan sekali klik. Nah, untuk mencari daerah-daerah yang ada di Indonesia, kita klik Get Unique Values. Nah, inilah dia daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk mencari daerah yang kita inginkan, kita ke menu Go To, lalu kita ketik nih di sini apa daerah yang kita inginkan. Nah, seperti sini saya menggunakan contohnya Pulau Sumbawa. Lalu kita klik 2 kali. Untuk memperjelas map kita, nah, setelah sudah, kita ke close. Nah, inilah dia pulaunya. Untuk memperbesar daerah pulau ini, kita ke menu zoom in. Kita klik tahan, lalu kita bikin kotak seperti ini, lalu kita lepas. Nah, inilah dia terzoom. Nah, map kita akan menggunakan 8 base map. Nah, lalu kita klik imagery, lalu kita add. Beginilah tampilannya nih. Jika dia warnanya masih seperti ini, kita klik 1 kali di sini, lalu kita pencet hollow. Nah, setelah itu kita ke katalog, kita ekspor data. Nah, ini kita pencet klik browse, kita menyimpan datanya di sini. Kita buat namanya Kabupaten Kepulauan Sumbawa dengan file shapefile. Lalu kita save. Oke. Nah, kemudian kita ke katalog, kita ke home document, lalu kita klik kanan, lalu kita klik new, kita cari shapefile. Nah, di sini kita bikin lokasi Litian P Sumbawa. Lalu kita klik edit, lalu kita geographic coordinates, lalu kita turun ke bawah, kita ke world, kita cari WGS 1984, lalu kita klik OK, kita klik OK. Nah, setelah sini kita akan membuat penanda di setiap stasiunnya, dimana dengan cara kita klik start editor, kita start editing, kita pilih lokasi penelitian Pulau Sumbawa, klik OK. Setelah itu, untuk memilih daerahnya, kita akan memilih lokasi penelitian Pulau Sumbawa, yang dimana ini sudah muncul poin, lalu kita OK, ini poin. Nah, untuk menandainya kan tinggal klik saja. Cuman di sini kita akan mengganti logo penandanya, yang dimana kita di sini akan menggunakan pushpin 2. Nah, untuk mengganti warnanya di sini. Nah, sini saya akan menggunakan warna flame red. Kita klik OK. Setelah sudah, kita stop editing. Nah, setelah ini kita akan memberi nama pada stasiun-stasiunnya.
dengan cara kita klik kanan pada lokasi penelitian, kita open attribute table, lalu kita ke menu table options. Nah, di sini kita akan add field. Di sini fieldnya langsung muncul karena kan saya telah mematikan editor mode-nya telah mati. Jika kita start editing, maka seperti ini dia, add field-nya tidak terbuka nih. Untuk membukanya kita menggunakan ini, editornya kita matiin. Nah, lalu kita akan membuat add field. Kita membuat namanya di sini stasiun. Lalu kita bikin type-nya text. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada untuk tabel barunya. Untuk bisa mengetik namanya kita di sini, kita pencet lagi start editing. Kita pilih lokasinya, lalu kita oke. Kita klik, kita beri nama. Setelah ini kita stop editing, lalu kita save. Kemudian kita close. Nah, untuk menampilkannya, yaitu kita menggunakan label features nih. Nah, di sini kan masih 0. Kita akan merubah ini agar menjadi stasiun-stasiun yang telah kita beri nama tadi. Kita klik kanan lagi pada lokasi penelitian Sumbawa, lalu kita ke properties. Nah, ini kan lalu kita ke label field. Kita akan mengganti di sini menjadi stasiun dengan teks simbolnya ialah Times New Roman dengan ukuran 10 lah kita bikin ya, dan bold. Setelah itu kita apply, oke. Nah, muncul dia. Nah, setelah itu kita ke file, lalu kita ke patch and print setup. Nah, di sini kita akan mengubah size-nya menjadi A4 dan juga orientasinya menjadi landscape. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita pencet layout view nih. Layout view ada di sini di sudut bawah kiri kita. Nah, setelah itu kita akan merapikannya dengan posisi yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan membuat koordinatnya, yaitu dengan klik kanan, lalu kita ke properties, kemudian kita ke grids, lalu kita ke new grids, kemudian kita properties. Di sini kita akan dari labels dulu. Nah, di sini kita akan mengganti fontnya menjadi Times New Roman. Lalu kita membuat label orientasinya menjadi left dan right. Kemudian kita ke lines, kita membuat ini. Lalu kita intervalsnya kita bikin 0, ini 0, ini juga 0, nah, ini 10. Lalu kita apply, kemudian oke. Lalu di sini kita akan membuat nama dan atribut-atribut lainnya seperti legenda, skala bar dan lain-lain. Yang dimana kita akan membuat pertama kolom rectangle di sini lebih sebesar ini, ya. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna putih dengan garis pinggirnya berwarna hitam. Nah, lalu kita klik teks, klik di sini, kita pencet keluar, lalu kita klik 2 kali lagi di teks. Nah, di sini kita akan mengisi judul kita. Nah, setelah kita buat judulnya, kita bikin teksnya di sini Times New Roman. Nah, kita bold. Setelah itu, kita akan menambahkan arah mata angin. Yang dimana kita ke menu insert, kita klik, lalu kita ambil di sini north arrow. Nah, kita di sini bisa kita pilih apa yang mau kita ambil. Saya di sini memilih yang S3 North 8. Lalu kita pencet OK. Setelah itu, kita ke menu insert lagi, lalu kita ambil scale bar. Kita pilih ambil scale bar yang ini, scale bar 1. Lalu kita ubah properties menjadi scale dan unit, lalu menjadi
kilometers. Setelah itu, sini kita akan menambahkan legenda. Kita kembali ke menu insert, kita oke, lalu kita ke legenda. Setelah itu kita memilih satu-satu apa yang mau kita bikin, seperti lokasi penelitian, kabupatennya, dan Indonesia. Di sini kita akan mengubah Indonesianya nanti menjadi laut. Untuk mengeditnya ini, untuk memperubahnya, kita klik kanan, lalu kita convert to graphics, lalu kita klik kanan lagi, lalu kita bikin ungroup. Nah, di sini sudah bisa kita edit nih seperti ini. Setelah itu kita klik kanan semua, kita group. Nah, setelah menjadi satu lagi, setelah itu di sini kita akan membuat insert map. Kita akan ke menu insert lagi, lalu kita menu insert, lalu kita ke data frame. Nah, ini kita geser, kita sesuaikan posisinya sedemikian rupa. Di sini kita klik kanan, lalu kita add data. Kemudian kita masukkan data yang sama dengan waktu di awal tadi. Nah, setelah itu kita akan membuat sumber petanya. Setelah itu kita akan membuat nama dan logo universitas kita. Nah, setelah ini semua sudah beres, langkah selanjutnya ialah kita ke file, lalu kita export mapnya. Kita bikin namanya laporan lokasi dengan tipenya JPG, lalu kita save. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan peta saya tadi. Sekian.